Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wa mursalin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'du. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mari bersama-sama kita belajar kitab Risalatus Syiyam. Yang mana kitab Risalatus Syiyam ini adalah yang mengumpulkan atau yang menukil adalah Al-Fakir ila rahmati rabbihi Mashkuri Syahri Al-Failani Qarafallahu wali walidayhi wali masyayikhi amin. Ini adalah kitab yang dikumpulkan oleh Syekh Mashkur Syahri Al-Failani. Ini produksinya dari Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiin, Jalan Buntu, Pelangwetan, Dampet, Demak. Beliau mengumpulkan beberapa nukilan dari beberapa kitab. Mari kita lihat untuk mukadimahnya. Ini ada beberapa catatan yang saya catat ketika masih di pesantren. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi washabi ajmain amma ba'du. Fahadhihi ibaratun fi siyami jama'naha wa ratabnaha an kutubil fiqhi wa ghairuha. Di sini disampaikan bahwasanya ibarat atau kitab ini itu dikumpulkan atau menjelaskan tentang berpuasa yang mana diambil dari beberapa kitab fikih, dinukil dari beberapa kitab fikih dan selain daripada fikih. Seperti contoh kitab apa saja? Nah, kita lihat di sini. Yang pertama adalah kitab Ithafil Muslim, kemudian kitab Ihya Ulumuddin, kitab I'anatul Thalibin, kitab Fathul Wahhab, kitab Kifayatul Akhyar, kitab Tanwirul Qulub, kitab Tanbihul Ghafilin, kitab Hujjati Ahli Sunnah wal Jamaah, wa Risalatis Syekh Ali Maksum Al-Jogjawi. Ini ada beberapa kitab yang dinukil menjadi sebuah kitab ini. Jadi ini adalah kitab nukilan dari beberapa kitab. Ya, ringkasan lah sepertinya seperti itu. Wa qasduna bidzalika an-naf'u wal intifa' wa tadzakuru wa tadzkiri li anfusina wal ikhwanina minal muslimina. Syekh Mashkuri ini berkeinginan bahwasanya dengan harapan adanya kitab ini bisa lebih memberikan manfaat dan menjadi pengingat kepada kita dan juga kepada saudara-saudara muslim. Nah, kemudian kita lanjutkan. Wasamainaha Risalatas Syiyam li'annaha tahtasu bisyami Ramadan. Di sini Syekh Mashkuri menamakan dengan kitab Risalatus Syiyam atau Risalatus Syiyam karena di dalamnya memuat tentang keterangan puasa Ramadan. Ja'alanallahu minal amilina al-maqbulina wal mukhlisina al-mahmudina wa min ahlil jannatil mukramina wa nafa'aha lana wa likafat ikhwanina minal mu'minina wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Di sini juga musannif Syekh Mashkuri mengatakan beliau berharap bahwasanya semoga dengan kitab ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang-orang yang beramal yang diterima, orang yang ikhlas dan orang yang terpuji dan orang yang mulia dan menjadi seorang ahli jannah. Dan semoga kitab ini juga bermanfaat ya untuk seluruh saudara-saudara kita, orang-orang mukmin, dan hasbunallah wa ni'mal wakil wa ma taufiqi illa billah. Tidak ada taufik kecuali Allah yang memberikan. Wa alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Ya,
Kita bertawakal kepada Allah. Kemudian tempat kembali yang paling baik adalah Allah Subhanahu wa taala. Di sini yang pertama bahas nanti wujubi shaumi Ramadan. Wajibnya puasa Ramadan. Wa waktu wujubihi dan waktu wajibnya. Bagaimana kewajiban puasa Ramadan atau pengertiannya puasa dan waktu diwajibkannya puasa Ramadan. Asyamu lughatan al-imsaku. Yang pertama adalah ini siam atau berpuasa. Puasa itu apa? Puasa menurut bahasa adalah al-imsaku. Artinya adalah menahan. Nek cara basa Jawa itu ngeker. Ngeker itu artinya ya tidak melakukan sesuatu. Ya, itu namanya al-imsak. Wa syar'an lan in dalam syara, menurut syara atau pengertian secara istilahinya imsakun ngeker an jami'il muftirati jami'in naharin qabilin li shaimi biniyati mahsusatin. Artinya apa? Puasa ini kalau menurut istilah adalah menahan dari segala yang membatalkan puasa, makan, minum, berhubungan suami istri ya. Kapan menahannya? Jami'an naharin, sepanjang hari atau sepanjang siang, mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari, subuh sampai maghrib. Qabilin li shaumi biniyatin maksusatin, yang mana puasa ini harus menetapkan yang namanya niat, karena tanpa niat itu maka syarat dan ketentuan puasa belum terpenuhi. Nah, niat untuk puasa Ramadan ini harus sebelum subuh ya. Maka malam hari ketika setelah sholat taraweh itu biasanya di masjid-masjid dan sebagainya bersama-sama melafalkan niat atau niat dalam hati atau niat yang mana ketika sahur ya, nawaitu suma ghadina nadaifati syahri ramadhana di sanati fadlillahi ta'ala, niat ya dalam hati berniat untuk berpuasa. Nah, ketika kelewat untuk setelah fajar ya, maka ini bisa dikatakan puasanya tidak sah karena apa? Niatnya terlewat dari batas ketentuan. Maka penting untuk menetapkan niat di malamnya. Bahkan ada kaul dari salah satu imam mazhab yaitu Imam Maliki mengatakan bahwasanya untuk niat itu untuk taklid Imam Malik menjaga kalau kita lupa di salah satu hari, maka itu boleh ketika kita berniat 1 bulan penuh ya. Nawaitu soma fi hadhi syahrul Ramadan kullihi fardhonillahi ta'ala. Jadi niatnya untuk apa? Niat 1 bulan penuh untuk jaga nih kalau apa? Lupa ketika berniat berpuasa. Itu untuk pengertian puasa secara istilahi dan secara bahasa. Kemudian shaumu Ramadan fardun bi ijma'i ma'lumun minatin. Puasa Ramadan itu hukumnya fardu dan disepakati dan diketahui di agama. Bidarurati kelawan pasti. Bidarurati fayak furu jahiduhu illa idza kana jahilan nasya'a bi badiyati ba'idah anil ulama au kana qariba ahdin bil Islam al aslu. Di sini dikatakan orang yang menentang tentang kewajiban berpuasa ya, maka itu dikatakan fayak furu. Ada yang mengatakan dia kafir karena apa? Menentang kewajiban berpuasa, yang mana puasa itu termasuk rukun Islam. Kemudian illa idza kana jahilan, atau kecuali dia itu ingkar karena memang dia itu tidak tahu
dan hidup jauh dari pendidikan agama. Maksudnya jauh itu ya umpamanya dia hidup di sebuah tempat yang terasing dan tidak tahu sama sekali tentang info tersebut, ya itu beda perkara. Cuma zaman sekarang udah nggak ada orang yang nggak tahu informasi, yang semua udah tercapai di satu negara. Ya. Aukana qoriba ahdi, atau orang yang dekat dengan masa Islam, awal-awal Islam dulu. Qauluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini dalil berpuasa Ramadan. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian semua untuk berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kewajiban puasa ini diwajibkan juga terhadap orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, semoga menjadi orang yang bertakwa. Dan firman Allah lagi, wa qalu syahrul ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Di bulan Ramadan itu ada keutamaan lagi, yaitu di bulan Ramadan turun Al-Qur'an, ya. Turun Al-Qur'an itu pertama kali di bulan Ramadan pada tanggal 17 Ramadan, atau sering disebut dengan nuzulul Quran. Tanggal berapa? 17 Ramadan. Ila qaulihi, dan juga dari firman Allah, faman syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa yang sudah melihat bulan, ya, ru'yatul hilal, ya, kalau sekarang sidang isbat seperti itu, maka falyasum, maka dia berpuasa. Ini dalil-dalil tentang kewajiban berpuasa. Nah, dalil yang pertama itu tadi, kemudian ada lagi yang ini, faman syahida minkumus syahra falyasum. Wa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam syahrul Ramadan syahru kataballahu alaikum syiyamahu wa sanatu lakum qiyamuhu faman shamahu wa qamahu imanan wa ihtisaban kharaja min dunubi kama waladil ummu. Di sini ada sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syahrul Ramadan, wulan Ramadan menika niku syahr utawa bulan yang mana Allah mewajibkan kepada kita semua untuk berpuasa. Dan wasanantu lakum qiyamu, dan disunahkan untuk qiyam atau beribadah lain, terutama di malam hari, sholat sunnah dan lain sebagainya. Faman shomahu wa aqamahu, untuk menjalankan puasa dan ibadah-ibadah lainnya. Faman shomahu, barang siapa yang berpuasa, wa qamahu, dan ibadah sunnah, ya, seperti sholat dan lain sebagainya, baca Quran, imanan wahtisaban, dia berlandaskan iman, wahtisaban, dan hanya mengharapkan ridho Allah, kharaja min dunubi kama waladatul ummu, dia akan keluar atau dibersihkan dari dosanya kayami waladu ummuhu, seperti halnya dia bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Ini luar biasa. Salah satu fadilah dari berpuasa yaitu adalah kita seperti halnya bayi yang baru dilahirkan, suci bersih, tidak ada dosa. Bagi mereka yang mau berpuasa dan beribadah di bulan Ramadan karena iman dan mencari ridho Allah. Rawahu Ibnu Majah wal Baihaqi. Wa yajibu shaum Ramadan bi ru'yatil hilal. Kewajiban puasa Ramadan ini ketika melihat hilal atau bulan, ya. Kalau sekarang sedang isbat sudah ada. Awistikmali sya'bana salasina yauman. Selain melihat hilal, itu juga menyempurnakan 30 hari di bulan Sya'ban, ya. 30 hari di bulan Sya'ban itu disempurnakan. Maka ketika sempurna 30 hari itu, maka jelas hari selanjutnya adalah itu bulan Ramadan. Jadi untuk bulan Qamariyah itu memang kalau tidak 29 ya 30. Tidak ada tanggal 31 maupun 28, ya. Tapi kalau 29 masih ada kemungkinan, 30 juga ada kemungkinan.
Nah, kemudian liqauli sallallahu alaihi wasallam sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah ketika melihat bulan dan berbukalah atau berlebaranlah ketika melihat bulan lagi. Fa in humma alaikum, maka ketika melihat hilal itu kok mendung, gak kelihatan, fa'akmilu, maka kemudian menyempurnakan iddata syabana, hitungan bulan Syaban, salasina yauman, 30 hari. Au bi tasdiki man yusaku bihi, atau melihat orang yang jujur untuk kesaksiannya bi annahu ra'a hilal, bahwa dia melihat hilal, au bi subuti ru'yatihi, atau dengan ketetapan melihatnya, walau bi syahadati adlin, nah dengan persaksian yang adil, yang benar. Li'anna bin Umar radhiyallahu anhuma ra'ahu fa akhbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bidzalika fa shoma wa amara nas bi siyamihi, rawahu Abu Dawud wa sahahu Ibnu Hibban. Nah, suatu ketika ini Ibnu Umar itu melihat hilal, kemudian menyampaikan kepada Rasulullah, dan akhirnya apa? Dengan keterangan itu dia disumpah, disaksi, fasoma wa amarhunas bisyamihi. Kemudian Rasulullah memerintahkan itu sudah masuk bulan Ramadan dan berpuasa. Itu untuk bab pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wa ma taufiqi illa billah wa afu minkum ihdinas siratal mustaqim wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.